Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa azimina wa gurrati a'yunina wa nur qulubina Muhammad al-fatih lima uhlik wal hatim lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya, nikmat yang diberikan, yang mana kita mampu melaksanakan sebagaimana biasanya, yang dikatakan bahwasannya segala apa yang dilakukan oleh manusia adalah atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua digolongkan menjadi umat pecintanya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita cintai, para hadirin, para dewan juri, semoga kita semua Allah panjangkan umur, Allah mudahkan urusannya. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan, Allah sampaikan kita pada bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan adalah bulan bagi umatku. Dan beliaulah seseorang suri tauladan, orang yang memberikan kita petunjuk untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah, sehingga kita mendapatkan ridha daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ashatallah fi ridhan nas, siapa orang yang mencari ridha, siapa orang yang membuat murka Allah subhanahu wa ta'ala demi untuk mencari ridha manusia. Sogok menyogok, contohnya sogok menyogok haram atau tidak? Boleh atau enggak? Man ashatallah, dia buat Allah murka, fi ridhan nas, untuk mendapatkan kesenangan, kelebihan daripada manusia, agar dia tidak dihukum, agar tidak dipenjara, dan lain sebagainya. Tapi dia buat Allah murka. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ashatallah wa ashata alaihi man arda. Allah yang pertama, Allah udah pasti benci sama nih orang, Allah udah pasti murka, karena yang ia lakukan adalah membuat murka Allah untuk mendapatkan ridho daripada makhluk. Yang kedua, apa yang ia dapat? Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ashata alaihi man arda. Allah akan buat orang ridho, Allah akan buat orang yang zahirnya ridho, orang yang Allah akan buat orang yang awalnya senang sama nih orang. Wa ashata alaihi man arda, Allah akan buat orang yang suka awalnya sama dia karena dia sogok tadi, Allah akan buat benci sama nih orang. Dan tidaklah pantas seorang hamba mencari ridha makhluk dan mengorbankan ridha Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau seorang hamba mencari ridha Allah tanpa mementingkan ridha daripada makhluk, ia korbankan dirinya agar dibenci oleh manusia, agar dibenci oleh makhluk, tapi dia mencari ridha Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Radhiyallahu anhu. Yang pertama, dia akan mendapat ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan ridha kepada orang tersebut karena ia mencari ridha Allah. Ia nggak peduli ridha manusia yang ini, manusia yang itu, teman yang ini, sahib yang ini, sahib yang itu. Dia nggak peduli.
yang ia peduli adalah ridha Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang ia dapat, kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa arda anhu man ashatahu fi ridha. Allah akan buat orang yang awalnya benci sama dia, orang yang awalnya benci nih sama dia, orang yang awalnya enek akan ridha sama dia. Sampai-sampai Allah akan tanamkan di hati orang yang awalnya benci sama nih orang, manakala orang tersebut telah tiada, Allah akan buat kerinduan. Sejatinya manusia akan menyesal ketika yang awalnya baik sama dia telah disia-siakan, telah hilang, maka manusia akan menyesal. Dan dikatakan juga oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ridhan nas ghayah la tudrak. Ridha daripada manusia adalah sebuah tujuan, sebuah pencapaian yang tidak akan bisa dicapai. Artinya apa? Ridha daripada seseorang manusia, ridha daripada makhluk adalah sesuatu yang mustahil untuk kita dapat. Jadi bagaimana kita? Jadi jangan kita sibukkan diri kita untuk mencari ridha manusia, tapi sibuklah kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kalau Allah sudah menanamkan kecintaan, menanamkan keridhaan daripada makhluk untuk makhluk yang lainnya, apa kata beliau? Wa ainur ridha an kulli aibin kalilah. Apa kata beliau? Jikalau mata sudah ridha, sudah cinta terhadap sesuatu, maka segala apapun akan jadi indah. Mau yang dikerjakan salah akan jadi indah, akan jadi betul, karena di dalam hatinya, karena matanya telah memandang terhadap kecintaan. Tapi kalau sudah Allah tanamkan kebencian, apa kata beliau? Walakin aina suhud tubdil masawiyah. Allah akan buat mata untuk memandang orang tersebut akan tidak ada akan baiknya, tidak akan ada baiknya. Allah akan jadikan segala sesuatu yang nyata-nyata baik akan jadi buruk. Ini orang pengen dibilang soleh, pengen dibilang alim, pengen dibilang ahli ibadah, padahal nyata-nyata yang dilakukan adalah kebaikan. Tapi karena mata, karena hati sudah tidak cinta, melainkan hanya kebencian, maka segala apapun akan jadi buruk. Lantas dapat kita simpulkan bahwasannya ridha makhluk, ridhanya manusia adalah sesuatu yang tidak akan bisa kita capai. Dan kita harusnya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan membuat yang ada di langit dan yang ada di bumi ridha kepada kita. Mungkin kultum itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.